Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Untuk mengawali ibadat kita pada malam hari ini, marilah kita menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian dalam Kristus, kita berkumpul di sini untuk memohon berkat Tuhan atas keluarga Pak Lukas. Tuhan Allah tidak meninggalkan orang-orang yang dengan sungguh-sungguh menyerahkan diri pada perlindungannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita sadar akan kemurahan serta belas kasih Allah dan sadar akan kelemahan serta dosa-dosa kita. Marilah kita mohon ampun agar pantas ambil bagian dalam ibadat pada malam ini. Kita hening sejenak. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, suami istri telah Engkau panggil untuk saling menyempurnakan dan bantu-membantu. Mereka itu Engkau tugaskan untuk meneruskan kehidupan dan mendidik anak mereka demi kebahagiaan mereka sendiri, demi kesejahteraan umat dan gereja. Tolonglah keluarga ini tetap menghayati perkawinan mereka dalam masa yang baik, tetapi juga dalam saat-saat yang sulit. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, seluruh negeri Mesin menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun.
Maka berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu melanda seluruh bumi. Maka Yusuf membuka semua lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab kelaparan itu makin hebat di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab kelaparan itu menghebat di seluruh bumi. Di antara orang yang datang membeli gandum itu, terdapatlah pula anak-anak Israel. Sebab tanah Kanaan pun ditimpa kelaparan. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mengkebumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat di negeri itu. Maka ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap, dan kepadanya lah mereka sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Yusuf melihat saudara-saudaranya dan segera mengenal mereka. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing bagi mereka. Dan dimasukkannya lah mereka semua itu ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kalian akan tetap hidup. Sebab aku takut akan Allah. Jika kalian orang jujur, biarkanlah seorang saudaramu tetap tinggal terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi kalian boleh pulang dengan membawa gandum untuk meredakan kelaparan seisi rumah. Tetapi saudaramu yang bungsu harus kalian bawa kepadaku sebagai tanda bukti bahwa perkataanmu benar. Kalau begitu, kalian tidak akan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betul kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita Yusuf. Bukankah kita melihat betapa besar kesesakan hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita? Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa diri kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai juru bicara. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Lagu antar bacaan. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat
dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Kisah Yusuf menunjukkan kepada kita kekuatan pengampunan yang lahir dari relasi yang mendalam dengan Allah. Yusuf yang pernah dikhianati dan dijual oleh saudara-saudaranya sendiri justru menjadi saluran berkat dan keselamatan bagi mereka. Ketika saudara-saudaranya datang dalam kesulitan, Yusuf bisa saja membalas dendam. Namun, ia memilih jalan kasih dan pengampunan. Bahkan, ia menangis karena hatinya tersentuh oleh pertobatan mereka. Allah menghendaki agar kita tidak menyimpan dendam, tetapi membuka diri kepada pengampunan. Ia ingin kita melihat luka masa lalu bukan sebagai alasan untuk membalas dendam, melainkan kesempatan untuk menunjukkan kasih-Nya yang menyembuhkan. Saudara-saudari Yusuf berkata, "Kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita." Ini bukan sekedar rasa bersalah, tetapi pengakuan tulus bahwa mereka telah berbuat jahat. Kesadaran ini menjadi titik balik menuju pemulihan hubungan mereka. Allah ingin agar kita juga berani melihat kembali masa lalu kita, sikap, tindakan, dan relasi kita yang mungkin telah melukai sesama. Kesadaran dan pengakuan akan dosa menjadi awal dari pembaharuan dan rekonsiliasi. Yesus dalam Injil Matius mengutus para murid bukan kepada bangsa asing, tetapi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, yakni saudara-saudari sendiri yang sudah menjauh dari Tuhan. Kita juga dipanggil untuk menjangkau orang-orang terdekat yang mulai menjauh dari iman, anggota keluarga, tetangga, teman. Mereka bukan orang asing, tetapi bagian dari tubuh Kristus yang perlu disentuh kembali oleh kasih dan perhatian. Kelaparan di Mesir dan Kanaan menjadi latar perjumpaan kembali antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Dalam krisis, Allah bekerja secara diam-diam untuk mendatangkan kebaikan. Dalam masa-masa sulit, entah itu kesulitan ekonomi, keluarga, atau krisis batin, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ia bisa memakai siapa saja, bahkan orang yang pernah menyakiti kita, untuk menjadi saluran rahmat-Nya. Melalui sabdanya hari ini, Allah mengajarkan kita untuk berani mengampuni, menyadari kesalahan dengan rendah hati, dan menjalankan perutusan untuk menjangkau kembali saudara-saudari kita yang hilang. Ia ingin membentuk kita menjadi murid-murid yang membawa kasih, bukan luka, yang membawa pengharapan, bukan penghakiman. Hari ini, Tuhan berbicara kepada kita. Maukah kita mengampuni seperti Yusuf? Maukah kita mencari yang hilang seperti Yesus? Jangan tunggu sempurna untuk diutus. Cukup buka hati dan biarkan kasih Allah bekerja lewat kita.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa syahadat para rasul, puji syukur, halaman 2. Pengakuan iman yang kedua. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Doa umat. Marilah kita panjatkan doa kehadirat Tuhan Allah yang Maha Kuasa bagi keluarga saudara Bapak Lukas dan Ibu Francisca dan semua keluarga kita di sini. Ya Allah Bapa, semoga keluarga ini menjadi tanda keselamatan bagi orang lain karena kerajinannya dalam doa bersama dan merenungkan kitab suci. Bantulah suami istri ini untuk tetap menghayati perkawinan mereka dengan kesetiaan satu sama lain, serta cinta kasih kepada anak-anak. Semoga keluarga ini dihindarkan dari perasaan iri hati dan cemburu, sehingga dapat mencontoh keluarga suci dari Nazaret. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berikanlah kesehatan yang baik kepada anak-anak mereka, biarlah kiranya mereka bertumbuh dalam rahmat-Mu, dan lindungilah mereka terhadap pengaruh yang buruk. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pada malam hari ini secara khusus kita berdoa bagi Suster Jocelyn yang akan mengikrarkan kaul kekal. Semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmat kesehatan, kesetiaan dalam panggilan, dan semangat dalam pelayanan, serta semoga dimampukan dalam melewati setiap tantangan dan godaan. Dan juga kiranya Tuhan memberikan rahmat-rahmat yang sungguh Suster Jocelyn perlukan dalam menapaki panggilan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi keluarga yang akan berangkat ke Surabaya. Kiranya Tuhan senantiasa mengutus Santo Kristoforus untuk melindungi mereka dalam perjalanan, agar dapat tiba ke tempat tujuan dalam keadaan sehat dan selamat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi suster-suster yang akan pindah tugas, Suster Piani, Suster Ciara, dan Suster Meli. Kita berdoa bagi mereka, semoga mereka mampu untuk setia, semangat dalam pelayanan, dan mampu melewati setiap tantangan, dan juga semangat dalam pelayanan di komunitas yang baru. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kepada para suster yang telah rela mengorbankan seluruh hidupnya dalam pelayanan, juga Suster Jocelyn yang
akan mengikuti kau kekal minggu depan. Bapa di surga, berilah kesehatan dan ketabahan padanya, agar senantiasa selalu setia dalam pelayanan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Baik, kembangkanlah kebaikan hati dan cinta kasih dalam keluarga di rumah ini, sehingga terjaminlah hubungan yang baik dalam keluarga maupun dengan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Lagu persembahan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang Kristus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengarkanlah doa permohonan yang kami adakan ini. Semoga keluarga kami ini Kau pelihara dengan persatuan cinta, sehingga dapat maju untuk menempuh perjuangan hidup ini dengan hati yang setia akan perintah-Mu. Dan berilah kiranya agar mereka setelah hidup bersama di dunia ini, kelak boleh tetap bersama pula serta-Mu dalam kebahagiaan yang kekal. Demi Kristus pengantara kami. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam Kristus, dengan ini upacara doa kita pada malam hari ini sudah selesai. Semoga berkat Tuhan Bapa kita selalu di tengah-tengah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, Kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Surilah Selamat malam. Baik, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Kita telah berdoa untuk beberapa wujud doa. Yang pertama untuk kaul kekal anak Lukas. Yang kedua kita berdoa untuk suster yang selalu bersama kita, yang akan pergi meninggalkan kita ke tempat tugas yang baru. Semoga di tempat tugas yang baru nanti suster lebih bersemangat lagi untuk melayani Tuhan. Tepuk tangan untuk suster dulu. Oke. Lalu malam ini juga kita kedatangan suster yang baru. Yang baru, no. Oh, yang baru. Semoga malam ini menjadi awal kebersamaan dengan kita. Karena setiap Rabu kami doa di kelompok Sungai Yordan. Nanti pada bulan Oktober setiap malam, bulan Maria. Nah, jadi kami mengundang suster ini untuk hadir dalam kelompok doa Sungai Yordan ini. Nanti dulu, belum nggak selesai ngomong. Ntar dulu. Kemudian
Pak Lukas sudah menyiap bau-bau untuk kita. Sebelum salah satu dari suster ini memimpin doa makan bersama kita minta mereka memperkenalkan diri dulu. Supaya kebersamaan kita ini semakin akrab, ya, semakin mantap. Nah, setelah kedua suster ini memperkenalkan dirinya masing-masing, langsung pimpin doa makan. Oke, silakan. Selamat malam semuanya. Rasanya dah kenal dengan saya. Saya yang lama, ini yang baru. Baiklah, saya Saudara Alfonsa, berasal dari Darit. Kami berdua satu angkatan, junior tahun kedua. Baiklah, terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Tutuhnya Tiop, akalnya Mido. Baik. Perkenalkan, saya Suster Brigita Yolanda, biasanya disapa Suster Yolanda. Saya berasal dari Toho, Kabupaten Mempawah. Sebelumnya saya bertugas di Nyarungkop, kemudian tanggal 3 kemarin saya dipindahkan ke komunitas Pusat Damai. Ini pertama kalinya saya datang di sini. Terima kasih. Jadi siap untuk bergabung ya di Sungai Yordan. Ada lagi yang baru nanti. Ya, yang baru di bawah biar diperkenalkan. Oh iyalah. Tapi kan malam ini kita berdoa supaya suster pimpinannya merelakan setiap malam, setiap kegiatan doa di Sungai Yordan 1 atau 2 suster hadir. Kalau suster pimpinannya tidak bisa hadir, ya siapa yang ditunjuk begitu. Jadi kami sudah merasa nyaman nih, suster pimpinannya langsung, suster pimpinan yang langsung ikut jasa kelompok doa Sungai Yordan ini. Ya, nggak tahu suster pimpinan yang berikutnya nanti. Ya. Kesini lah biar nyari orang. Jadi yang mengenai kegiatan kami ini tergantung dengan pemimpinnya ya. Karena saya sendiri di mana saya bertugas tuh saya tuh harus ada relasi dengan masyarakat dan umat. Saya tidak bisa berpegang, tidak bisa saya hanya tergantung dengan kegiatan di komunitas dan di biara. Dan hidup kami ini memang kami sudah penuh diatur oleh peraturan, waktu, dan apapun. Kami tidak seperti orang awam. Kami kalau orang awam pada jam ini dia bisa ke sini. Kalau kami itu dari jam 4 subuh kami sudah bangun, jam 4 kurang sudah bangun mandi, habis itu ke kapel. Jadi setelah itu kami itu ofisi. Kadang dilanjut dengan rosario kalau ada misa. Setelah itu jam 6:30 sarapan, 6:30 jam 7 semua turun ke tempat tugas masing-masing. Jadi urusan pribadi itu kalau kita tidak bisa ngaturnya itu memang kadang-kadang susah sekali. Makanya saya bilang dengan mereka, saya orangnya tidak mau saya hanya terikat dengan satu pekerjaan. Jadi kita di biara sudah jenuh, kita harus mencari penghiburan, bukan dalam arti itu bebas ya. Penghiburan itu yang sehat lah ya, begitu. Karena kita hidup ini tidak bisa kita hidup sendiri. Kalau kami di biara hanya dengan suster aja. Saya merasa senang di mana saya ditugaskan, saya selalu melibatkan diri dengan umat. Jadi saya tidak merasa kemana-mana saya pindah itu, saya tidak merasa kesulitan untuk saya bergabung dengan umat, tidak. Saya bukan dengan orang kita misalnya Katolik saja segala itu. Kemarin di Singkawang juga saya banyak
berkawan dengan orang Islam juga. Jadi saya tidak susah. Nah, itu makanya sekarang selama saya tugas di sini saya bilang dengan mereka, suster, kalau saya pergi, saya sering pergi, nanti orang curiga, suster ini bebas begini. Entah bagaimana tugasnya. Itu tidak saya katakan. Saya tugas pokok di biara sudah selesai dan saya pemimpin, anak buah saya harus tahu juga dengan apa yang saya buat, apa yang saya lakukan di luar. Makanya saya selalu mengajak mereka supaya mereka juga terbuka, ya. Nah. Ada juga ibu kades itu. Saya memang di sini saya merasa senang sekali. Jadi tidak terasa saya tuh di sini sudah 2 tahun. Memang kemarin juga saya agak dengan pemimpin kami itu saya bilang rupanya SK saya tuh palsu kalian buatnya. Iya, karena peraturan kami di biara tuh kalau jadi piko tuh paling lama tuh 4 tahun itu genap. Tapi saya ini namanya orang katakan tidak ada akar, tidak ada rotan akar pun jadi. Itu pengalaman saya hidup di biara ini memang susah sekali. Saya ini di mana suster kami ada yang sakit, ada yang tiba-tiba keluar, pasti saya ditarik ke situ. Ganti tugas orang tuh. Saya tidak bisa mengatakan, saya tidak bisa, pemimpin selalu katakan kami lihat kemampuan kamu. Makanya kemarin juga saya tidak terima tugas saya karena sudah semua pekerjaan di biara sudah diberikan dengan saya katakan saya sudah berumur begini mau bebas, tapi mereka sudah masih percaya dengan saya. Nanti di Pahuman tuh saya ngurus di bagian persekolahan. Jadi dari TK, SD, SMP, SMA itu sangat berat bagi saya. Jadi saya mohon doa dari kalian. Saya sudah senang di sini dan saya sangat semangat rasanya ya tinggal di sini karena juga saya bisa bergabung dengan kalian. Kami ini 2 kelompok doa keluarga kudus itu sebenarnya kering kami, tapi saya lebih rasanya lebih cinta ke kelompok doa. Ya, itu rasanya bagi saya karena kalau di sana tuh rasanya situasi itu agak lain. Iya, di sini kita tuh terbuka dan kita tuh ramah dan saling menguatkan satu sama lain. Jadi di sana kan lain rasanya, makanya saya kalau ikut di sana tuh rasanya jadi saya mewakili kami semua di sini karena selama ini yang sering ikut doa saya ajak tuh Suster Ciara, Suster Meli. Kalau Suster Alpon tuh kadang-kadang dia juga ada alasan ya. Jadi saya minta maaf kalau selama kita kebersamaan kita dalam doa, pelayanan kami banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Kami minta maaf ya. Karena kita ini manusia selalu ada mengalami kekurangan ya. Tapi saya walaupun saya merasa bagaimana, saya selalu dikuatkan oleh kelompok doa ini. Jadi saya banyak mendapat pengalaman dan semoga nanti saya di tempat baru saya juga bukan sih dikatakan semangat, rasanya enggak semangat sih. Harus semangat.
Tapi kan karena dukungan doa kalian pasti ya apapun yang terjadi, karena saya sudah juga melangkah kaki dari luar untuk masuk ke dalam, saya harus setia dengan janji ketiga kaum saya. Jadi nanti walaupun saya tidak ada di sini lagi, kami sudah pergi, saya harapkan ya bersahabat kita ini tetap. Dimanapun kita bertemu, kita saling menyapa ya. Sekian dan terima kasih. Itulah saya bilang saya tadi itu ban serap. Iya, kalau di sini misalnya ada suster yang bermasalah, ada sakit, pasti ditarik lagi. Itu makanya saya tidak bisa nolak kalau orang katakan kamu ke sini, iya saya harus pergi. Tapi walaupun nanti kalau saya masih ada kesempatan untuk ke sini, saya tetap ikut kelompok doa ini. Iya. Yang jelas kalau nanti pas bulan Maria kan bisa ada. Saya baru pas Andi jemput suster ke Poma. Itu sih tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kalian ke itu sih, kalau saya memang ada waktu, gitu juga. Yang untuk itu sih enggak. Begitu juga saya dengan kelompok Legio Maria. Jadi saya juga gimana ya rasanya ya. Jadi tidak bisa saya katakan tidak sedih karena saya sendiri mengalami ya. Itu memang apapun yang terjadi saya harus terima. Kayak ini ya, saya sebenarnya hari ini sudah cuti. Saya sudah lempak bilang saya tidak ikut kegiatan Legio lagi segala. Tapi kenyataannya karena besok pelayanan terakhir, saya harus nunda cuti saya tidak jadi. Hari Jumat mau cuti ngantar dia ke Singkawang, tidak jadi lagi. Hari Sabtu mau libur perpisahan dengan Legio, tidak jadi lagi. Jadi itulah saya tuh lebih mengutamakan kebersamaan dengan umat. Itu yang saya utamakan. Semoga kelompok doa ini semakin hari semakin berkembang ya, dan lebih bersemangat, dan kita saling menguatkan satu sama lain. Kami mendoakan kalian, kalian juga mendoakan kami. Terima kasih. Lanjut ke makanan. Baiklah, sebelum menyantap hidangan yang telah disediakan, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga Engkau memperkenankan kami untuk berkumpul di dalam rumah ini. Secara khusus kami mendoakan Suster Jocelyn yang akan berkaul kekal. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, sekarang telah tersedia di hadapan kami santapan jasmani. Kiranya Engkau memberkati makanan ini, para saudari kami yang telah menyediakannya, dan kami semua yang akan menyantapnya. Kiranya melalui makanan ini, kami memperoleh semangat dalam hidup kami untuk menjalani hari-hari kami ke depannya. Nama-Mu kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Selamat makan.